wa ala farhatik. Kalau orang tua menyuruh kita hanya bilang naam, nggih, siap gitu aja. Jangan ayo tukok lagi, mau kesel. Masya Allah ya. Ayo nyapu, nyapu dewi. Paham? Terus kalau kita disarankan oleh orang tua misalnya, nak, sudahlah enaknya kita itu rekreasinya besok aja. Meskipun kamu mintanya sekarang, sudah lebih baik kita berangkat besok. Kita sebagai anak mengatakan apa? Oh, terserah panjenengan. Itu aja. Jangan, oh wis janji gak ditepati. Wong tua cap opo. Ya nggak boleh seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kita kan memang sekarang anak. Tapi di masa yang akan datang kita akan menjadi orang tua. Dan sebagaimana kita memperlakukan orang tua, nanti anak kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kita ngelama kepada orang tua, nanti kita punya anak ngelama sama kita. Kita tidur diinjek nanti. Wah, mungkin kalau kita hanya membantah pakai omongan, nanti anak kita bisa membantah pakai ludah. Ya. Jadi pahami. Naudzubillah min dzalik. Jadi sama orang tua itu harus hati-hati ya. Kalau disuruh bilang iya. Jangan sampai mengeluh capek kepada orang tua. Ya, keberkahan itu ketika kita bisa berbakti kepada orang tua. Allah akan menjamin kesenangan kepada anak yang mana anak tersebut siap berbakti kepada orang tuanya meskipun dia orang kafir. Ada orang kafir terkenal bakti kepada ibunya, rezekinya ditanggung di dunia. Ya, banyak sekali Allah memberikan rezeki kepada dia. Kok bisa? Karena dia memberikan hak baktinya kepada sang ibu. Dia sama ibunya Masya Allah berbakti. Ya, ini orang kafir. Kalau orang kafir saja perlakuan Allah seperti itu, apalagi kepada umat Islam. Allah akan memberikan kesenangan bukan hanya di dunia, tapi Allah akan memberikan nanti sampai di akhirat. Makanya nanti kalau antum pulang ke rumah ya, ketemu orang tua, siapkan mental untuk khidmah kepada orang tua. Ya, jangan sampai orang tua itu capek karena kehadiran antum. Biasanya subuh-subuh itu pada bangun semua, tapi ketika antum pulang ada tugas baru, bangunin antum yang susah. Ya, ayo bangun, ayo subuh. Mustalah bu, aku kesel sholat subuh tok di pondok. Saya ini waktunya istirahat. Wah, naudzubillah min dzalik. Ya, ini anak yang durhaka. Tapi kita juga jangan dakwah yang salah. Di pondok kan mungkin bangunin teman-teman, ayo bangun. Gak mau bangun disemprot. Di rumah jangan. Orang tuanya lagi tidur, dibangun. Ayo bapak ibu, malas semprot semua. Ayo bapak ibu. Ini juga nggak benar. Ya, bapaknya lagi tidur disemprot mulutnya. Bangun. Ya, bapaknya akhirnya marah. Loh, kenapa bapak marah? Ini kan efeknya bapak mondokin saya. Gitu. Nggak boleh seperti itu. Ini cara dakwah yang salah. Tapi ya tinggal antum ke hammam. Kemudian pasti orang tua dengar suara gemericik air kan gitu. Oh anakku jam berapa ini? Belum subuh kok sudah bangun. Ternyata sholat tahajud. Ini orang tua nanti malu. Pasti insya Allah besoknya orang tua akan ikut sholat tahajud ini. Itu kalau orang tua benar. Tapi kalau orang tua salah ya malah ngomong, "Lih lapo sih jam yang ini wis tangi. Ojo isuk-isuk teman jam 6 loh." Wah, ini orang tuanya yang agak ketarik urat cerdasnya ini. Ya. Sebenarnya harus senang kalau orang tua mendapati anaknya rajin. Kadang kalau kita mendapati orang itu berubah menjadi baik, kita heran loh, katanya mati tak? Ya jangan. Ya. Orang yang mau meninggal itu yang nggak ada tandanya. Walhasil semua ajal itu ditentukan oleh Allah. Kalau dia terbiasa baik, pasti meninggal dalam kebaikan. Tapi kalau keadaan jelek, ya naudzubillah meninggalnya bisa-bisa dalam keadaan jelek. Itu yang kedua, anak durhaka. Jadi segera minta maaf kepada orang tua. Ya. Nomor 3 yang tidak bakal diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kecanduan minum khamr. Apa itu khamr?
Khomer adalah sesuatu yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Itu Khomer kan banyak sekali, kita nggak tahu merek-mereknya apa ya. Yang penting minuman yang memabukkan atau sejenis kayak ganja itu yang memabukkan itu semuanya haram. Ya, siapapun yang kecanduan dengan minum minuman keras atau ganja seperti itu, narkoba, maka dia susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk dosa yang sangat besar. Ada seseorang itu terpaksa melakukan salah satu dosa dari 3 dosa yang besar. Dikasih pilihan antara zina, naudzubillah min dzalik, zina, membunuh, atau minum minuman keras. Ya. Kemudian orang ini dikira mungkin minum minuman keras, sudahlah minum minuman keras sajalah yang paling ringan. Ya, yang paling ringan, enggak bunuh orang, enggak berzina. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika dia itu minum minuman keras, kemudian apa yang dia dapatkan? Mabuk. Ketika mabuk nggak kontrol, akhirnya dia berzina dengan perempuan. Naudzubillah, sudah 2 dosa dia lakukan. Ketika dia mendapati perempuan yang dia zinai itu hamil, takut aibnya kebongkar, perempuan yang dia zinai dibunuh. Coba. Jadi kalau sudah orang itu minum minuman keras, naudzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan segala macam kesengsaraan, naudzubillah. Dan sekarang ini mabuk itu sudah biasa, betul nggak? Ya, warung-warung kecil yang di situ katanya misalnya jual kopi, ternyata di dalamnya jual toa. Ya, jual minuman yang memabukkan. Naudzubillah. Anak pulang itu jalannya kenceng, pulang miring. Ya, karena mabuk. Keluarnya lewat pintu, baliknya lewat jendela. Ya, karena dikira jendela itu pintu, kesandung sana sini. Paham? Naudzubillah min dzalik. Ini ya, hati-hati. Hati-hati. Antum di pondok insya Allah aman. Maka dari itu antum harus memperkuat keimanan. Kegiatan yang ada di pondok ini ikuti dengan semangat. Jangan sampai absen. Jangan pura-pura sakit. Kegiatan di pondok ikuti dengan baik. Maka antum seakan-akan ngeces. Ya, baterai HP itu kalau sudah 100%, makainya itu enak. Ya, antum nggak bingung ces-cesan, nggak bingung ini. Tapi coba antum lagi jalan-jalan, ngelihat HP tinggal 5%, bingung nggak? Bingung nyari casesan ke sana ke sini nggak dapat. Begitupun dengan iman. Iman itu kalau sudah tipis, hidup dimanapun bingung, susah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Naudzubillah. Jadi sebelum pulang antum harus mempertebal, memperkuat keimanan antum, sehingga ketika pulang ke rumah dengan segala macam fitnah yang ada, antum tidak tergoyahkan seperti itu. Tetap kuat dengan pendiriannya, menuntut ilmu sampai antum menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja dilarang enggak? Enggak. Dengan syarat antum sudah punya bekal ilmu agama, sehingga apa? Kerjanya enggak bakal ninggalin sholat, kerjanya enggak bakal dolim kepada orang lain. Itu. Yang ketiga, bahaya kalau kecanduan minum minuman keras, maka dia susah diampuni oleh Allah. Bahkan kalau nggak tobat, nggak diampuni oleh Allah. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, golongan yang keempat yang menyebabkan dia itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia itu dengki dengan orang lain. Ingat, dengki itu bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arabnya adalah hasud. Ya. Kita itu kalau ngelihat orang lain dapat nikmat, hatinya itu sumpah. Ya Allah, kenapa kok dia yang dapat motor? Kan seharusnya saya yang dapat motor. Saya ini sholatnya tepat waktu, dia nggak pernah sholat. Saya puasa terus, tapi kenapa kok dari dulu sampai sekarang, dari rumah ke masjid itu jalan kaki, tapi dia kemana-mana malah naik motor, kendaraannya ganti-ganti. Ya, dia itu iri dengan kenikmatan orang lain. Padahal kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, misalnya orang tuh diberikan rezeki yang banyak, itu juga ujian.
Kalau dia lulus, balasannya surga. Tapi kalau gagal, balasannya neraka. Begitupun dengan nggak dikasih harta misalnya hidupnya kekurangan, itu juga ujian. Kalau lulus masuk surga, kalau gagal juga masuk neraka. Nggak menjamin orang yang misalnya diberikan kecukupan, oh dijamin masuk surga. Ya, enggak. Semuanya yang ada di dunia ini semuanya mendapatkan ujian dari Allah. Kita yang harus meresponnya. Antum kalau dikasih surat ujian, ya, kertas ujian, waktunya banyak nggak untuk menjawab? Sedikit. Mungkin waktu Anda 1,5 jam. 1,5 jam tuh harus fokus antum. Nah, antum hidup di dunia ini seakan-akan mendapatkan ujian dari Allah itu, mendapatkan kertas ujian, dan waktunya kita terbatas. Segera respon ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan respon untuk membalas ujian dari Allah yang paling baik, nilainya paling tinggi adalah dengan kesabaran. Antum mendapatkan ujian yang pertama dengan apa? Paketan gak datang misalnya. Atau orang tua yang katanya mau jenguk hari ini gak datang. Padahal sudah ditunggu-tunggu mulai tadi malam, siap besok kita akan ketemu orang tua. Ternyata orang tuanya sibuk gak bisa datang hari ini, datangnya masih kapan gak tahu. Itu kan ujian dari Allah. Betul nggak? Nah, jawabannya adalah sabar. Kalau kita bisa sabar, maka nilainya tinggi. Tapi kalau malah ngamuk-ngamuk, ya, di wong tuh gak teko-teko, sumpah kau. Paketan wis entek, keluen misalnya. Ya, kalau nggak bisa sabar berarti ujian dari Allah gagal. Nilainya merah. Ya, nanti kalau kita ngambil rapot di surga, kita kan akan menerima rapot kita. Ya, misalnya nada ini rapot dari Allah, diterima. Ketika nada ngelihat rapotnya itu semuanya bagus, kan senang. Masya Allah, masuk surga. Tapi kalau ada hamba Allah, ya, hamba Allah itu menerima rapotnya dari Allah, ya Allah, sholatnya telu, ya, posone siji. Kenapa dapat siji? Ketahuan set keterangan ngombe jeding, ya, misalnya makan roti di dhuwure WC, ya kan, sembunyi semua, naudzubillah. Ini, ya, jadi ujian dari Allah ini harus kita respon segera. Dan jawaban yang paling banyak menguntungkan untuk kita di akhirat adalah ketika kita bisa merespon semua ujian dari Allah dengan kesabaran. Dan ingat, inna ma'al usri yusra, ya, berbarengan dengan kesusahan itu, setelah itu ada kemudahan. Ada yang mengatakan usr, ya, inna ma'al usri itu di dunia. Hidup di dunia ya sudah, kita penuh dengan pengorbanan, penuh dengan sakit, penuh dengan masalah dihadapi. Tapi kalau kita lulus, berhasil menjalankan kehidupan di dunia dengan baik, maka kita akan mendapatkan yusron. Apa itu? Kesenangan dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah 4 golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi 4 golongan ini. Kita harus menjadi orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Ada yang gak nyapa, datengin, sapa duluan, kasih hadiah. Gak usah gengsian, gak perlu nunggu disapa duluan, gak usah. Ya, kalau kita ingin dihormati, bawa aja bendera kemana-mana, insya Allah dihormati. Ya, kalau kita ingin diregani orang, tulis di jidat kita dijual. Ya, nanti orang akan membeli kita. Kalau kita ingin disegani orang, ya, kita kemana-mana, kita ke warung aja membawa kuah, misalnya kuah bakso. Datang aja ke warung, nanti disegani. Atau disegani, dikasih nasi itu loh. Ya, disegani. Paham? Itu ya. Yang pertama itu jadi orang yang menyambung tali silaturahim. Kemudian harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jangan minum minuman keras. Itu. Kemudian yang keempat, harus senang dengan kenikmatan orang lain. Jangan dengki, jangan hasut, jangan iri. Ya, anggaplah kalau orang lain mendapatkan nikmat, anggaplah nikmat tersebut juga datang kepada kita. Sehingga kita pun akan merasa senang sebagaimana dia merasa
senang. Kalau orang itu nggak punya dengki kepada orang lain, enak hidupnya, senang. Ya, senang, nggak ada tuntutan hidup. Ya, nggak ada dia tuh merasa harus lebih dari ini, enggak. Hidupnya nyaman aja, nggak bisa sumpah. Kenapa? Karena dia nggak ada tuntutan untuk melebihi orang lah lain. Nah, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk Al-Fagir sendiri yang berbicara khususnya, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berkahnya bulan Ramadan, semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, semua saudara kita, ya, orang-orang yang kita cintai semuanya sehat walafiat. Kita menjadi orang-orang yang baik, bukan menjadi orang-orang yang disebutkan dalam 4 golongan tadi. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa kamana wa aslafuna wa suyukhuna as-salihun bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir